Tunggu Bapak, Bapak ada Bapak. Kamu nonton yang pertama atau enggak? Suara Oke. suara si Dede imut. Iya dong. Iya. Tidak tuh, Pak. Mm-mm. Apa dari ininya dari Adin Coating? Oh, Iya. oke. Cuma mau dijemon kemarin ya pakai bahasa Indonesia ya? Pencerahan ada ya? Oh, Ainem apa? Oke. Oke, iya oke apa-apa. Ya aman. Mm-mm. Ya. Jadi yang kalau saya kan Pak ya ini sebenarnya lagi lanjut S2 ya di UPI. Jadi ada syarat untuk membuat publikasi penelitian. Jadi memang harus ada penelitian gitu ya Pak. Jadi mohon tolong Bapak lah jadi responden saya, wawancara saya di sini. Karena nggak bisa juga kan langsung ketaput kan, balik lagi gitu. Ya. Jadi memungkinkan dari Zoom saja Pak. Kalau memang berarti ini posisinya lagi di Bandung. Pak. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau ini ya Pak ya, saya tuh ngambil topiknya itu dampak program pembatik terhadap kompetensi guru dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tanyakan itu cuma sekian pertanyaan, santai saja kita Pak, nggak terlalu ini cerita lah gitu ya, sekedar berbagi pengalaman karena saya juga dulu pernah guru ini Pak, dan saya juga termasuk ikut pembatik ya, cuma nggak lulus. Cuma bisa ke level 3 kemarin gitu. Jadi memang tahun ini ya nomor Bapak itu saya dapatnya di grup gitu, ya udahlah gitu, saya lihat gitu ya, jadi saya hubungi yang sudah lulus, termasuk Bapak lah responden saya gitu. Iya. Oke, boleh nanti kita cerita. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Kalau dari silakan Pak. Dari yang dari awal program membatik ini Pak, misalnya udah berapa kali ikut Pak? Yang apakah dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ikut sejauh ini Pak? Oke, baik Pak. Sebenarnya pembatik ini kan dimulai tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sebelum saya di sini waktu di Medan, saya sudah ikuti ini. Tahun 2019 masuk juga level 3, setelah level Pak hari ini. Tahun 2020 saya coba lagi. Tahun 2020 coba lagi masuk level 4. Baru yang ini. Masuk level 4 lagi tahun ini. Oh iya. Memang jiwa semangat belajarnya tinggi banget ya Pak ya. Ya, gitu. Tetap diikuti. Meningkatkan kompetensi diri lah. Iya. Berarti dari sejauh ini belajarnya itu memang ilmu tentang teknologinya udah dalam dong Pak. Jadi kalau dari segi pembelajaran nih Pak, kira-kira nih contoh konkret yang pernah Bapak lakukan integrasi TIK itu dalam pembelajaran, boleh diceritain Pak? Misalnya dalam mengajar ini, misalnya gitu Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya begini, untuk program TIK ini kan memang salah satu aplikasinya kan memang kita harus integrasi dengan TIK. Kalau dulu namanya rumah belajar. Rumah belajar ini dulu memang ada fitur-fiturnya di rumah belajar. Jadi memang ketika kita praktekkan, maka kita harus mengintegrasikan memang dengan pembelajaran TIK. Jadi misalnya begini, ada satu topik A, saya IPA, sebelum misalnya untuk yang biologi misalnya, jadi saya kaitkan dengan fitur yang ada di rumah belajar dulu. Jadi misalnya dengan fitur bank soal ada, dengan sumber belajar. Jadi ketika saya mempelajarkan itu, di rencana pelajarannya itu, saya kaitkan memang dengan membuka fitur yang ada di rumah belajar. Itu kalau dulu. Kalau cuman ada bedanya kalau hari ini Pak. Tahun ini kan memang dia beda, jadinya dia jadi duta teknologi kan. Artinya memang dia arahnya masuk ke PMM jadinya. Tapi sama sebenarnya, samanya begini, bahwa ketika mengajarkan itu kita memang harus mengintegrasikan hal-hal apa saja pembelajaran kita yang dengan teknologi, misalnya yang dengan sumber belajar kita, dengan media pembelajaran kita, yang pasti dikaitkan dengan platform-platform yang ada di media pembelajaran, gitu Pak. Iya Pak. Berarti dari awal pun dulu sudah harus ya mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran. Kalau misalnya nih, kalau dari Bapak ngajar itu misalnya contoh mata pelajaran yang dikaitkan itu apa Pak?
Saya kebetulan di IPA di SMP, IPA di SMP kan digabung dia, ada biologi, ada fisikanya, ada kimia. Cuma karena saya basicnya biologi, biasanya saya kaitkan dengan pembelajaran biologi. Contohnya tahun ini, saya buatkan dia dengan rantai makanan kelas 7. Begitu ya, Pak. Nah, Dari topiknya ya, bisa. kalau dari misalnya nih Pak, dari proses-prosesnya pembelajaran yang pakai teknologi itu, kira-kira menurut pandangan Bapak ya, dari prosesnya itu kira-kira itu ada nggak ya peningkatan terhadap si siswanya gitu? Sebenarnya begini Pak, karena memang kan dibilang meningkatkan, karena hanya arah kita kan bukan meningkatkan hasil belajar ya Pak. Tujuan. Iya. Cuman memang ketika kita menggunakan itu sebenarnya ada antusiasme anak-anak. Artinya begini, hal itu terlihat ketika pembelajaran. Contohnya begini, karena memang kan tahulah sebenarnya kan untuk sekarang ini kan anak-anak sebenarnya untuk handphone, gadget kan bukan hal yang asing. Artinya ketika memang kita memberikan wadah itu, artinya ketika kita memang memfasilitasi itu, mereka antusias. Antusias artinya begini, ketika mereka menggunakan handphone, pembelajaran mereka antusias memang Pak. Artinya ketika masuk dunia mereka dengan handphone ini, memang mereka daripada dengan, karena sebenarnya di rumah pun mereka akan Pak, ketika kita ada tugas-tugas saya akan mereka menggunakan ini. Jadi ketika di sekolah pun menggunakan itu, mereka lebih antusias memang Pak. Itu memang Jadi kelihatan nyata seakan-akan ketika pembelajaran. tidak merasa tidak belajar ya karena main HP gitu. Iya, artinya mereka apa namanya ya? Kalau anak-anak kan bermain sambil belajar sambil bermain begitu. Jadi memang mereka ketika belajar itu ya mereka main handphone, kiranya main handphone tapi memang pembelajaran. Iya, Gitu. betul. Kalau misalnya nih Pak ya, dari situ kira-kira nih ada dong dampaknya integrasi teknologi ini terkait dengan pembelajaran gitu. Berarti ya berdampak positif dong Pak ya dari pengalaman Bapak. Misalnya begini, kalau dibilang berdampak positif ya, kalau saya ya ada dampak positifnya memang. Artinya ketika kita memang memberikan fasilitas itu kepada anak-anak, ketika memfasilitasi anak-anak dengan handphone pembelajaran, mereka memang ada dampak positifnya. Dan memang ketika kita survei pembelajaran kan begini, apalagi kita sudah mereka belajarkan, kita survei memang. Nah, kira-kira bentuk pembelajaran seperti apakah yang kita inginkan. Jadi mereka ada beberapa ketika survei itu memang kita ambilkan bertanya, maunya Pak ada pembelajaran yang mengaitkan dengan menggunakan teknologi misalnya handphone. Nah, memang itu pernah saya survei waktu pembelajaran. Nah, ketika memang di sini ada wadahnya, memang saya gunakan. Meskipun memang terkadang-kadang memang bahwa aturan itu terbentur dengan aturan sekolah. Artinya begini, artinya kan bahwa sekolah kadang kan begini, tidak boleh begini. Artinya kan memang untuk meminimalisir dengan handphone yang berlebihan. Nah, tapi memang ketika pembelajaran boleh, kita bolehkan dengan catatan sebelum dibawa ke kelas, ketika sebelum mata pelajaran kita, handphone ini berikan sama kita. Baru nanti pelajaran kita laksanakan, baru diberikan oleh anak-anak. Tapi memang kalau berdampak, pada dampak itunya Pak. Nyata memang antusias mereka Pak. Berarti si siswa ini memang sangat diterlibatkan lah gitu. Jadi partisipasi siswa itu semakin meningkat ya Pak ya dalam hal belajar yang awalnya cuma sekedar, tapi mereka sangat antusias karena keterlibatan teknologi ini ya Pak ya. Betul, antusias memang Pak. Cuman memang di lain sisi memang kan artinya begini, kita lihat memang kan bahwa tidak semua memang anak-anak punya handphone kemarin. Artinya kan hanya tidak semuanya anak. Jadi ketika ada beberapa tertentu memang, ya memang, tapi mereka juga punya untuk satu handphone ini kita gunakan beberapa orang yang memiliki handphone. Tapi memang kalau bilang antusias Pak. Kalau dari ini misalnya Pak ya, dari tadi yang Bapak ceritain menggunakan handphone misalnya untuk belajar, kira-kira Bapak nih dari kegiatan pembelajaran tersebut, adakah membantu siswa itu belajar secara mandiri gitu Pak? Kalau saya pribadi ada Pak, ada sebenarnya. Ketika kita menggunakan handphone yang pembelajaran, bahwa pasti anak-anak memang ada ketertarikan, ada motivasi lebih untuk belajar mandiri. Yang jelas seperti ini, kita memberikan wadahnya, kita fasilitasi, atau mereka kerjakan menggunakan handphone ini, artinya ini nanti dicari pakai ini, artinya kan ada yang kita topiknya ada, jadi mereka anak-anak jelas apa mau dicari, tidak gampang begitu.
Jadi memang terarah dan memang ya antusias mereka memang lebih Pak. Tapi sebenarnya kan begini juga Pak. Memang kan kalau kita kasih tugas pun sama anak-anak, kan ada buku memang dari sehari sebelumnya. Saya akan mereka di rumah kita tanyakan, ini dari mana? Ya Pak, kita menggunakan Google. Nah, ini kan memang ada buku memang, tapi mereka di rumah memang mungkin lebih simpel menggunakan handphone daripada menggunakan buku di sekolah mereka punya. Katanya lebih cepat. Itu apalagi mereka. iya, sekarang maraknya ChatGPT ya Pak ya. Betul Pak. Jadi memang mereka ada buku paket, tapi ketika kita memang kasih tugas, mereka lebih banyak menggunakan informasi dari Google. Jadi lebih cepat Pak, lebih banyak gitu. Iya ya Pak. Kalau dari situ tadi Pak ya, kalau misalnya nih Pak, dari sisi seorang guru yang mempersiapkan materi nih Pak ya, kira-kira menurut Bapak dalam mempersiapkan materi itu apakah teknologi ini membantu Bapak itu membuat materi yang inovatif, yang menarik gitu? Boleh ceritain nggak Pak misalnya contohnya gitu? Sangat Pak, sebenarnya sangat membantu. Artinya teknologi ini memang untuk kita sekarang sangat membantu sebenarnya. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada kata untuk mengatakan bahwa kita terbatas dengan bahan ajar, modul ajar. Sebenarnya yang menggunakan teknologi, kita hanya perlu perlu memberikan waktu, memang punya waktu, tapi memang karena banyak pilihan sebenarnya di platform tertentu, bahwa memang kita bisa menggunakan berbagai inovasi tertentu untuk menyiapkan bahan ajar, model pembelajaran, media, sebenarnya sangat membantu sekali Pak. Dengan hadirnya teknologi ini, dan kita banyak pilihan sebagai guru. Yang penting kita ada waktu, kita berikan waktu memang untuk menyiapkan ini, sehingga topik-topik yang ada di pembelajaran itu memang tidak hanya dari buku saja, jadi banyak variasinya, banyak jenis-jenis model, jenis media yang menggunakan handphone teknologi ini Pak. Dan bagi saya sebenarnya sangat mempermudah ya efisiensi waktu sangat Pak. Iya ya Pak. Kalau dari pengalaman Bapak nih ya, misalnya mungkin ada komunitas belajar ataupun MGMP gitu ya, atau komunitas dengan berbagi ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan guru di sekolah misalnya ya Pak. Kira-kira seberapa aktif sih Bapak di sana? Terus yang seberapa aktif dan apakah Bapak itu pernah menjadi narasumber kah jadi pembicara kah dalam komunitas itu Pak? Oke, baik, terima kasih. Untuk kebetulan memang untuk di Sintarutung memang saya masih beberapa waktu ya, artinya saya baru beberapa tahun di sini, 1-2 tahun begitu memang, tapi lama waktu di Selandia Medan. Jadi tapi kalau waktu di sana ya untuk narasumber iya, waktu di Medan iya. Di sini paling-paling untuk satuan pendidikan Pak, satuan pendidikan iya, baru mungkin untuk komunitas iya, tapi lebih ke pengimbasan dia Pak, pengimbasan namanya. Kita sebagai narasumber berbagi tentang apa-apa yang kita praktekkan dalam pembatik atau yang berhubungan dengan teknologi penggunaan dalam kelas, gitu Pak. Kalau misalnya ini Pak ya, berarti Bapak pernah di sana ya, jadi narasumber, jadi pembicara. Ya. Kira-kira nih ke kegiatan-kegiatan seperti itu Bapak menjadi tambah semangat kah belajar tentang hal baru atau teknologi, atau malah jadi bikin repot nih, bikin nambahin kerjaan nih gitu ya. Itu gimana Pak pandangnya gitu? Sebenarnya begini, sebelum tadi memang kan ketika kita memang mau melibatkan diri memang untuk hal seperti ini, yang pasti memang kita harus berikan waktu. Jadi bilang nggak repot, tapi memang kita berikan waktu, memang bagi waktu. Dan pasti bagi saya pribadi memang bahwa dalam berbagai kesempatan yang saya berikan begini, bahwa sebagai guru memang saya tak memberikan selalu meningkatkan kompetensi diri, satunya dengan seperti ini. Dan ketika memang ada seperti ini, maka saya selalu memberikan begini, bahwa saya termotivasi lebih semangat dengan teknologi ini. Meskipun memang kita harus rela untuk memberikan waktu. Tapi kalau diberikan memang semangat, ya termotivasi sangat. Artinya ketika kita belajar teknologi ini kan Pak, memang sebagai guru kita, kadang kita belajar seperti ini memang
kadang kita makin belajar memang ternyata hal-hal yang baru itu semakin banyak. Rupanya kita makin jadi makin semangat memang Pak. Benar. Kita makin semangat memang. Kadang kita belajar ini tahun ini begini. Bahkan pembatik ini dulu kita tahun pembatik ini begini, sekarang ada hal yang baru lagi, hal yang baru lagi. Artinya memang bukan berarti dengan seperti itu diberikan secara capek-capek, tapi memang kalau diberikan semangat makin semangat dan termotivasi memang. Karena ternyata tiap hari kita membutuhkan hal-hal yang baru dan memang saya pribadi bermanfaat kepada siswa juga teman-teman rekan-rekan di seluruh pendidikan. Iya betul. Karena memang misalnya pembatik ini modul-modulnya, materi-materinya itu terus update ya Pak ya. Jadi sayang banget kalau nggak diikuti gitu. Kalau misalnya ini Pak, dari selama program pembatik yang Bapak ikuti dari mungkin tahun 2017, 2020 sampai sekarang tuh ya, dan sampai Bapak di tahap inilah yang dibilang tergolong susah gitu ya. Kira-kira nih Pak, kendala Bapak yang pernah Bapak hadapi itu apa sih Pak? Oke baik, sebenarnya kalau kendala itu pasti. Bahkan untuk dari level 1, level 1 kendalanya ada. Cuman memang kita harus akui bahwa ketika masuk level 1 kan kita kendalanya masih sedikit, masuk level 2, level 3 memang di level 3, level 4 memang lumayan Pak. Satu begini, karena memang kita berikan proyek juga, dan juga seperti Bapak kemarin kan, ikut juga ada proyeknya memang. Proyek ini kan dilihat memang kita ada tugas-tugas tertentu dari sekolah, dari dinas pendidikan juga, maka kita bagi waktu. Dan memang kendalanya ada. Satu dari segi waktu, baru memang ini Pak, kita juga kan dari swasta memang untuk perizinan kita untuk keluar misalnya begini, ketika kita sosialisasi memang kita tidak semudah ketika teman-teman ada di negeri untuk memberi izin dari yayasan. Jadi memang kita lebih terbatas waktunya untuk sosialisasi apa yang kita punya. Paling-paling memang kita dari daring oke. Tapi untuk kendala memang satu memang kendalanya dari segi waktu, baru kalau untuk dari pengaksesan saya kira tidak ada. Cuman dari waktu saja baru mungkin dari waktu dari sekolah mungkin Pak untuk sosialisasi untuk teman-teman yang lain sekolah lain mungkin itu Pak kendalanya. Ya, karena memang dari pembatik ada pengimbasan, ada kolaborasi ya. Jadi kendalanya memang di sana gitu ya Pak. Betul Pak. Kalau misalnya nih Pak, strategi Bapak nih misalnya nih, strategi khusus lah. Oh ini caraku ya gitu ya, cara Bapak lah misalnya mengatasi masalah-masalah seperti itu. Kira-kira yang gimana itu Pak? Misalnya secara umum saja, mungkin kan tidak hanya di kolaborasinya yang punya kendala, tapi strategi Bapak selama ini bisa bisa sampai ke tahap ini gimana gitu? Oke baik, hanya begini, kita juga yang tadi karena kita mengajar juga, jadi memang kita waktu itu memang ketika pulang sekolah dan di rumah pun memang kita masih ada anak-anak belum tidur, memang kita nggak bisa kerja. Jadi waktu mengerjakan itu memang saya sisihkan kadang di rumah. Itu yang pertama, ketika proyek kemarin yang level 3 itu kan membuat pembelajaran kan, itu hampir saya kerjakan 4-5 hari. Jadi saya cicil di rumah, baru di sekolah ketika luang saya kerjakan. Yang pertama artinya membagi waktu. Kemudian ketika level 4 memang karena kita pengimbasan, kita butuh izin segala macam. Karena untuk izin secara luring agak susah memang, kita mungkin daring. Daring ini kita manfaatkan ketika ada teman-teman atau di komunitas baru di grup pembelajaran juga. Jadi kita manfaatkan di sana Pak. Lebih banyak kita memang di daringnya. Luring memang ada, tapi lebih ke satuan pendidikan. Daringnya kita lakukan teman-teman yang di komunitas. Begitu Pak. Berarti memang di manajemen waktu lah berarti. Semua orang juga terkendala di sana pastinya. Tapi sudah mulai bisa diatasi. Betul ya Pak. Udah itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Udah segitu saja sih. Oke. Baik, terima kasih. Karena juga Semarang memang karena juga kawan-kawan memang saya kan kita ada grup khusus kan yang di level 4. Jadi memang saya tahu juga ada Pak Ariston, ada Pak Ariston ada juga. Baru kemudian saya lihat baru semalam saya lihat tadi pagi ya. Baru ada juga Pak Antonius ya. Antonius ya, dari Manduge. Dari Ibu Hardayani kalau nggak salah ikut juga.
Ya ada. Pokoknya Nah, ada pertanyaan itu beberapa yang dari Binjai. Nah, jadi memang kan, jadi maka saya tahu juga. Nah, saya lihat tadi pagi kan, ternyata ada juga mereka suratnya kan. Berarti memang saya lihat juga suratnya itu kan untuk ambil S2. Berarti memang dari guru ya, dari guru memang ya. ya, saya tuh malah pernah itu ngajar ya Pak ya. Saya tuh pernah mau melamar ke SD Philadelphia loh Pak kemarin. Oh gitu. Iya, iya Jadi betul S1-nya Pak. dari mana?